Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas kamu, meskipun mungkin saat ini masih banyak di rumah atau stay di rumah. Tapi mudah-mudahan di rumah pun kamu tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah teman-teman, di depan saya mungkin sedikit berbeda daripada biasanya. Saya menggunakan kartu yang berbeda juga. Dan di depan saya juga ada 3 cincin di masing-masing tumpukan kartu. Ada merah, kuning, dan juga hitam. Kalau dilihat dari tampilannya memang berbeda, betul sekali. Karena pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan ngajakin kamu untuk bacaan kartu tarot dengan versi bukan zodiak ya. Tapi kalau biasanya kan zodiak, kita menyelesaikan zodiak dan kebetulan sudah selesai di 12 zodiak kemarin untuk bulan April tahun 2020. Nah pada kesempatan kali ini saya pengen ngajakin kamu dengan tema yang sedikit berbeda daripada biasanya, yaitu judulnya adalah karma buruk apa yang dia dapatkan setelah menyakitimu. Sekali lagi, karma buruk apa yang dia dapatkan setelah menyakitimu. Oke, jadi ini adalah pick a card. Kamu boleh pilih satu pile di depan saya dengan tanda bahwa di sini ada cincin berwarna merah, batu cincinnya merah ya, kuning dan juga hitam. Oke, tapi nanti yang jelas sebagai gambaran bahwa di sini adalah bersifat general reading ya. Jadi bersifat sangat umum, sangat luas sekali dan menarik banyak energi untuk semua orang di dunia ini ya. Jadi artinya bisa jadi tidak akan resonate 100%, tapi saya bakal berusaha untuk tetap semaksimal mungkin agar resonate-nya bisa menjadi maksimal juga. Yang kedua, video ini atau bacaan ini bersifat timeless, jadi tidak ada batasan waktu atau abadi. Artinya ketika kamu membaca atau melihat video ini kapanpun bisa ya. Jadi ini berlaku untuk sepanjang masa, bisa dilihat kapanpun, bisa diulang lagi kapanpun juga kamu mau, boleh diputar lagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini all people. Jadi artinya dia itu siapa? Yang menyakiti kamu bisa mantan, bisa orang lain, bisa teman, sahabat kamu, saudara kamu, atau siapapun. Maka dari itu nanti tentukan satu orang siapa yang menurut kamu telah menyakiti kamu. Dan nanti ada syaratnya kamu mengingat namanya, melihat wajahnya, visualisasi wajahnya, sosoknya, dan sebagainya. Oke, jadi sekali lagi yang pertama adalah general reading, kedua adalah timeless, jadi abadi, yang ketiga adalah all people, bisa siapapun yang pernah menyakiti kamu, jadi bisa kamu bayangkan wajahnya, sosoknya, dan juga namanya. Oke, kita akan segera mulai dan jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, sekarang kita mulai saja langsung ya. Saya bakal mengajak kamu untuk memilih salah satu pile di antara 3 pile, ada 1, 2, 3 ya. Di depan ada kartu. Masing-masing kartu atau masing-masing tumpukan ada 3 kartu ya. Jadi masing-masing tumpukan atau pile ini ada 3 kartu di dalamnya. Dan kita lihat di sini ada batu merah, kuning, dan hitam. Silahkan pilih salah satu. Dan syaratnya adalah kamu bayangkan orang yang pernah menyakiti hati kamu dalam bentuk apapun, gitu kan? Bisa dia sebagai mantan kamu, pasangan kamu, teman kamu, bos kamu, rekan kerja kamu, keluarga kamu, atau siapapun terserah. Oke, saya kasih kesempatan sekarang untuk menentukan siapa orang yang akan kamu visualisasikan. Supaya energinya masuk, supaya ada frekuensi yang juga masuk. Oke, silahkan. Sudah, bayangkan orangnya. Tentukan orangnya dulu. Oke, sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang kita bakal ajak kamu untuk channeling ke orangnya, dan sekaligus sekarang saya ajak untuk memilih salah satu di antara 3, 1, 2, dan 3, merah, kuning, dan hitam. Oke, saya hitung sampai 5 menit, sampai 5 detik aja, ya. Silahkan kamu pikirkan orangnya, kemudian bayangkan wajahnya, sebut namanya dalam hati kamu. Saya hitung sekarang sampai 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan kamu sudah menentukan pilihan yang mana? Merah, kuning, atau hitam? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, sekarang saya langsung bakal mulai dari salah satu pile, dan saya tidak urut dari sini, saya acak aja. Saya akan mulai dari yang paling tengah dulu. Oke, kita mulai dari yang paling tengah.
Kita akan buka kartu yang paling tengah atau tumpukan kartu yang paling tengah. Kita ambil cincinnya dan kita buka kartunya 1, 2, 3. Oke, teman-teman, sekali lagi ini adalah bersifat general reading, jadi tidaklah semuanya resonate, tapi nanti mudah-mudahan bisa semaksimal mungkin menghasilkan sesuatu yang resonate atau lebih baik ya. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa dalam kehidupan ini ada hukum karma, hukum tabur tuai, di mana kita menanam pasti akan menuai hasilnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di masa lalu, di masa lampau, terhadap siapapun, dengan cara apapun yang kira-kira tidak mengenakan, bahkan menyakitkan hati orang lain, sudah menjadi jaminan bahwa hukum karma itu pasti akan berlaku. Hukum karma akan bekerja dengan sendirinya. Hukum alam akan bekerja dengan otomatis. Oke, jadi di sini saya mengajak kamu untuk melihat ya, bukan untuk mendoakan dia kenapa-kenapa, tidak. Tapi kita akan melihat saja atau ngintip paling tidak sebenarnya apa sih karmanya yang sekarang sedang dia jalani, gitu kan? Nah, sekali lagi kita bukan sedang mendoakan, bukan sedang menarik suatu energi agar dia terjadi sesuatu yang tidak enak pada dia, tidak. Karena hal ini tidak boleh, ya, dosa. Ya, jadi intinya di sini saya mengajak kamu untuk melihat saja bahwa kira-kira apa sih karma yang dia rasakan, karma apa yang dia alami setelah dia menyakitimu, oke? Dan orangnya sudah kamu tentukan siapa, ya. Sekali lagi, tidak hanya mantan, tidak hanya kekasih, bisa jadi orang yang kamu pernah percaya, rekan kerja, sahabat kamu, keluarga kamu, atau siapapun. Jelas ya? Nah, sekarang sambil kamu bayangkan orangnya dan kamu yang tadi pilih cincin berwarna kuning ini, sekarang saya akan baca yang pertama. Di sini ada The High Priestess. The High Priestess di sini menunjukkan bahwa dia yang menipu, dia yang pernah menyakiti kamu, sepertinya sekarang dia sedang mengalami sesuatu yang berhubungan dengan sebuah penipuan. Jadi dia kena tipu, ya. Jadi dia kena tipu, dia mengalami sesuatu yang justru dia rugi sekarang. Dia merasakan kerugian-kerugian yang sangat luar biasa. Apapun yang pernah dia lakukan terhadap kamu, inilah yang terjadi di dia saat ini, atau mungkin bisa jadi ke depan nanti juga, atau bahkan sudah terjadi di hari-hari kemarin. The High Priestess menunjukkan bahwa dia kena tipu. Jadi di situ ada sebuah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh mungkin rekan kerjanya dan juga mungkin sahabatnya. Yang jelas dia mendapatkan sebuah karma buruk, yaitu kena tipu. Nah, di sini dia sedang menanggung akibatnya. Dia sedang menanggung dan juga merasakan akibatnya. Dan di sini juga ada kayak semacam bahaya tidak terduga. King of Wands. Di sini ada seorang raja dengan duduk di singgasananya, dan kemudian di kanan kirinya ada ada gambaran kayak binatang gitu kan. Ya, di tempat tangannya ini ada gambaran kayak binatang. Nah, di situ dia sebenarnya berada dalam situasi kondisi yang kurang aman karena ada sesuatu atau bahaya yang tidak terduga di dalam kehidupannya. Ya, bisa jadi mungkin pekerjaannya terancam, keuangannya terancam dan sebagainya seperti itu. Itu gambaran untuk kamu yang memilih cincin berwarna kuning tadi. Jadi situasi dan kondisinya si dianya sedang seperti itu. Sekali lagi, ini bisa akan terjadi, bisa sedang dialamin, atau bahkan sudah terjadi, sudah berjalan hukum karmanya, ya. Bisa jadi seperti itu. Ada 3 waktu, bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau bakal terjadi. Oke, selanjutnya di kartu selanjutnya adalah King of Wands. Ini menunjukkan bahwa dia juga mengalami semacam pengkhianatan yang dilakukan oleh temannya. Jadi teman baiknya, teman dekatnya, orang yang dia percaya itu melakukan semacam pengkhianatan terhadap dia. Jadi dia sekarang sedang menanggung semacam akibat, semacam karmanya, di mana dia sedang merasakan yang namanya perasaan-perasaan terkhianati, perasaan terluka dan sebagainya. Sekarang dia juga merasakan hal yang sama. Sekali lagi, jangan lupa teman-teman bahwa ini bukan sedang mendoakan, bukan sedang mengharapkan atau sedang nyukurin, itu enggak. Tapi sekedar saya ngajak kamu untuk melihat, ngintip lah paling tidak gitu kan, apa sih karma yang dia rasakan. Paling tidak ini menjadi semacam kayak wacana buat kamu bahwa ada hikmah di balik pembacaan ini, bahwa setiap perbuatan itu pasti akan mengalami suatu hukum karma.
Dan hukum karma itu selalu bekerja dan saat itu juga secara otomatis bekerja. Oke ya. Nah selanjutnya teman-teman, untuk kartu yang ketiga, untuk pile yang tengah, yaitu di batu kuning ini, The Moon. The Moon di sini ini adalah lebih kepada sesuatu yang bisa dibilang kayak ada pengaruh-pengaruh tersembunyi. The Moon itu memiliki pengertian bahwa di situ ada pengaruh tersembunyi. Ini ada kait-kaitannya juga dengan apa yang tadi di kartu pertama dan kedua. Jadi ada kayak semacam bahaya yang tidak terduga. Ada pengaruh-pengaruh yang tersembunyi. Dia mungkin terpengaruh oleh temannya, tapi untuk hal-hal yang kurang bagus. Ya, ini gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk kamu yang sudah memilih pile kedua atau di cincin berwarna kuning ini, batu kuning ini, itulah presentasi yang bisa saya berikan ke kamu. Saya menangkap energi di sini seperti apa yang sudah saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang kita akan masuk ke pile selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita langsung aja ke kartu yang kedua atau pile yang kedua. Kita akan ambil batu merah. Oke, kita batu merahnya kita ambil. Kita buka langsung di sini. Oke, teman-teman, untuk yang memilih batu merah, kita akan presentasikan seperti apa. Karma apa yang dia dapatkan setelah menyakitimu. Sekali lagi, ini bisa sahabat, bisa mantan, bisa keluarga kamu, bisa teman sejati kamu, atau siapapun orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Dan kamu harus pilih salah satu, oke? Kamu sudah membayangkan dan sebagainya, dan kamu sudah tahu orangnya. Sekarang kita akan ambil satu kartu, atau satu-satu kita bacakan. Justice. Di pile pertama ada Justice, ada The Tower, ada juga The Chariot. Oke, jadi karma buruk yang sekarang dia sedang rasakan adalah saat ini dia sedang dihadapkan dengan situasi di mana dia sedang diminta untuk bersabar karena sedang menjalani sebuah karma atau penderitaan yang mungkin sedang dia alami sekarang. Entah karena apa, yang jelas dia sedang mengalami suatu kondisi di mana dia nggak enak banget kondisinya. Ya, jadi kayak ada situasi, ada energi yang kayaknya nggak bagus banget dalam dirinya. Dia sedang gelisah, sedang gundah, galau, dan sebagainya. Dan dia sedang diminta untuk bersabar oleh alam semesta. Maka di kartu pertama, Justice ini menunjukkan bahwa dia sedang menerima peradilan alam semesta. Dia sedang menerima hukuman dari alam semesta. Ya, bisa jadi dia memang sedang mengalami sesuatu dan kemudian dia harus bersabar di mana dia harus melewati semuanya itu. Ada proses panjang yang harus dia lewati. Sekali lagi, ini bisa jadi sudah dialami, atau sedang dialami, atau akan dialami. Oke? Jadi, maka dari itu untuk pembacaan di video kali ini bersifat timeless, jadi bersifat abadi, bisa ditonton kapanpun dan bisa resonate kapanpun. Oke, itu yang pertama. Terus kartu yang kedua, ini ada The Tower. The Tower jelas ya, di sini ada menara, dan kemudian kebakar, hancur, dan sebagainya. The Tower itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan dia ini terjadi sebuah kehancuran yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya dia punya bisnisnya hancur, bisnis jatuh. Kalau misalnya dia punya keuangan yang bagus, keuangannya sekarang lagi merosot, lagi jatuh. Kalau misalnya dia lagi punya hubungan dengan seseorang, bisa jadi hubungan itu juga sedang kacau balau. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Untuk The Tower menggambarkan bahwa dia mengalami kehancuran di berbagai hal, di berbagai bidang, di berbagai kehidupan yang sedang dialami. Artinya sudah jatuh ketimpa tangga dan ketimpa yang lain-lain gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, jadi The Tower menunjukkan bahwa sekarang ini pun dia sedang mengalami situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kehidupannya. Ya, dan sekali lagi teman-teman perlu saya tekankan bahwa dalam pembacaan ini bukan bermaksud kita mendoakan, bukan sama sekali. Bukan bermaksud kita juga menggiring energinya untuk seperti itu, juga bukan. Atau bukan istilah kata kita ngapokin dia tuh juga bukan. Atau balas dendam sama sekali juga bukan. Tapi sekedar hanya untuk diketahui saja. Ngintip lah ya. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau tujuannya kita adalah untuk ngapokin dia, ngedoain dia supaya terjadi hal yang buruk, kurang nggak boleh ya, karena ada hukum alam semesta juga. Kita hanya sekedar mengetahui saja. Oke, untuk yang ketiga, The Chariot di sini adalah menunjukkan bahwa sekarang dia sedang ada masalah dengan
apa ya, kayak dengan hukum ya. Jadi ada masalah dengan hukum, di situ ada terjadi sesuatu yang membuat dia tuh harus membayar apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, jadi buat yang sudah memilih di apa namanya batu merah ini, mudah-mudahan bisa memahami dari presentasi yang saya berikan buat kamu. Jadi sekali lagi kurang lebih The Justice ini dia sedang mengalami suatu kondisi di mana dia ada permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum ya, terkait dengan hukum, terus kemudian dia juga mengalami kehancuran yang sangat luar biasa dan dia harus bersabar untuk menjalani semuanya sehingga dia harus bisa keluar dari semuanya dengan baik. Kita doakan supaya dia bisa doakan gak nih? Ya, jadi buat kamu yang pernah disakitin jangan terus ngerasa dendam ke dia ya, jangan, karena dendam pun juga nggak bagus karena ada hukum karma juga, oke? Ya, jadi kurang lebih teman-teman itu yang bisa saya sampaikan untuk file kedua. File yang ke pertama ya, yang batu merah ini. Oke, kita lanjut ke batu hitam. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tumpukan kartu yang terakhir, yaitu di batu hitam ya. Ini batu hitamnya kita ambil atau kita pakai aja. Nah, oke. Yes, 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman yang memilih batu hitam, ya, yang memilih batu hitam, di sini ada Ten of Swords. Seperti kita tahu bahwa 10 pedang yang menancap di punggung dan kemudian yang tertancap seperti ini ya, tergeletak, tengkurap, tergeletak. Ini menandakan bahwa dalam kehidupan dia ada pengkhianatan yang sangat luar biasa dan dia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa juga. Jadi pengkhianatan yang sangat menyakiti hatinya, yang sangat melukai perasaannya juga. Jadi bisa jadi itu adalah balasan atau karma yang dia dapatkan setelah menyakiti kamu, setelah menyakitimu, setelah menyakiti Anda beberapa waktu lalu. Oke, jadi Ten of Swords di sini menunjukkan bahwa dia pun sekarang mengalami sebuah pengkhianatan. Jadi sekali lagi waktunya bisa 3. Bisa kemarin sudah dia alami, atau saat ini juga masih dialami, atau bahkan nanti yang terjadi di kehidupan selanjutnya. Ya, dia akan mengalami seperti itu. Jadi Ten of Swords menunjukkan bahwa dia pun mendapatkan pengkhianatan dari seseorang. Bisa jadi itu adalah temannya, bisa jadi rekan kerjanya, bisa jadi adalah pasangannya sendiri. Oke. Kemudian untuk Four of Swords, untuk kartu yang kedua di sini, dia mengalami sebuah kehampaan dan kesunyian yang sangat amat menyiksa batinnya. Bisa jadi dari kondisi yang terjadi di sini ada pengkhianatan, kemudian dia mengalami kesepian karena dia ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya dekat sama dia. Lalu dia mengalami kehampaan yang sangat luar biasa ya, kesepian, hampa sekali dan seterusnya seperti itu. Oke. Terus kemudian di Nine of Pentacles, di sini menggambarkan bahwa dia pun mengalami kesulitan dalam usaha. Jadi misalnya dia punya usahanya dia menurun, merosot karena berbagai alasan, berbagai situasi dan kondisi, apalagi kondisi dan situasi sekarang ini, gitu kan? Hampir sebuah aspek ekonomi atau lini ekonomi juga mengalami semacam kayak penurunan. Nah, khususnya untuk dia sendiri, ya, dia mengalami kesulitan usaha, terus kemudian juga mengalami kondisi keuangan secara finansial juga menurun. Itulah karma yang dialami oleh dia untuk kamu yang memilih di pile batu hitam. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dimengerti, bisa dipahami, dan semoga ini bisa membantu. Dan sekali lagi bahwa kita bukan bermaksud mendoakan, kita bukan bermaksud menarik energi seperti ini untuk dia, tidak sama sekali. Ini hanya sekedar untuk kita ketahui saja, ngintip saja ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk teman-teman ini bersifat general reading ya, general gitu kan. Jadi sifatnya sangat umum sekali dan ini juga berlaku untuk selamanya. Jadi kamu bisa dengerin kapanpun, bersifat abadi atau timeless ya. Jadi bisa kamu dengerin kapan saja. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu, dan jangan lupa juga buat kamu yang pengen melakukan personal reading bersama saya, bisa langsung hubungi WA yang tercantum di situ atau di deskripsi di bawah ini. Silahkan kamu langsung bisa chat ke saya dan bisa menanyakan apa saja seputar jodoh, rezeki, karir, keuangan, dan sebagainya. Oke? Terima kasih atas kebersamaan kamu di channel saya ini. Saya Damar Aji, sampai jumpa.